yang bertahta di dalam kerajaan surga. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan pada pembukaan Sabat yang suci ini, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu, karena di sepanjang 6 hari bekerja kami boleh lalui dengan baik, walaupun sebagian besar mungkin kami melakukan pekerjaan kami di rumah, tetapi ada juga yang sudah melakukan tugas dan pekerjaannya di tempat mereka masing-masing. Biarlah Tuhan, kami boleh dapat memasuki hari Sabat Tuhan yang suci ini dengan kerendahan hati sebelumnya, memohon ampun atas segala dosa, salah, dan pelanggaran kami yang kami telah lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, dalam pikiran kami, tutur kata kami, perbuatan kami, yang membuat hati sesama kami, mungkin hati istri atau suami kami, bahkan hati anak-anak kami, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Biarlah Tuhan mengajari kami untuk meninggalkan setiap dosa-dosa kesayangan yang masih kami miliki, sehingga kami boleh diampuni dan kami boleh masuk hari Sabat Tuhan yang suci. Bapa di surga, curahi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, khususnya di sepanjang ibadah kami di sepanjang malam hari ini. Biarlah Tuhan ingatkan kami, supaya kami boleh menjaga akan kekudusan hari Sabat-Mu. Bapa, kami bermohon di dalam ibadah kami ini, biarlah sinyal yang terbaik Tuhan akan berikan bagi masing-masing kami, sehingga kami boleh beribadah, kami boleh berbakti dengan baik, dan kami boleh merasakan berkat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, sempurnakanlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Baiklah, di hari ke-85 ini dari 100 hari berdoa kita, malam hari ini judul daripada ibadah kita adalah warisan kesalehan. Kita akan mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari lagu Sion nomor 477 yang akan dipandu oleh keluarga Bapak Hasi Tompul. Ya. 2, 3. Hai waris surga, mengapa mengantuk? Mengapa tidur sudah terhenti? Hai bangunlah dari api kamu, jangan terganggu saat menanti. Hai waris surga, mengapa berhenti? Mengapa mundur, upahmu dekat? Hai bangunlah, Yesus akan datang segera. Bersedia, jangan terlambat. Berdamai dan sabar, mengangkat kacau serta gemetar. Tunggu Tuhan, janganlah engkau tidur. Di atas awan sinar memancar, pandang ke surga. Tunggulah segera datang Rajamu. Bersuka dekat kepasangan. Hai waris surga, puji Rajamu. Sebagai doa pembuka, kami undang Ibu Desi Tompul. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui Yesus, penebus kami yang telah mati di kayu salib, kami memuji, memuliakan nama-Mu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami, berlimpah, sehingga kami Tuhan sampai kepada minggu ke-13 di hari ke-85 ini Tuhan, dalam seminar, dalam Zoom perbaktian Tuhan untuk 100 hari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala rahmat dan berkat yang Engkau berikan.
Terpujilah namamu Bapa, bagimulah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan kiranya segala makhluk yang ada di dunia ini boleh memuji dan merasakan kasih sayang. Bapa, pada saat ini juga kami datang kepadamu memohon ampun segala dosa yang telah kami lakukan di hari-hari yang lalu, dan pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Biarlah Tuhan kami layak menerima berkat-berkat-Mu, terutama berkat sahabat-Mu Bapa. Dan terutama Tuhan khususnya pada saat ini kami memohon biarlah Engkau memberkati kami dalam ibadah kami ini sehingga kami boleh Tuhan mendapatkan berkat yang berlimpah untuk dapat kami bawa Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh yang ambil bagian, khususnya Bapak Tampu Bolon dan Ibu yang akan memberikan kesaksian dan roti hidup kepada kami, agar kiranya kami boleh Tuhan mendapatkan makanan yang cukup dalam kerohanian kami. Demikian juga Tuhan, biarlah memberkati segala perangkat yang berhubungan dengan ibadah kami ini, sehingga kami boleh Tuhan menikmatinya dan tidak terganggu. Dan berkatilah Tuhan juga orang-orang, teman-teman, saudara, dan keluarga kami yang tidak ikut Tuhan dalam acara ini, agar mereka juga boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan biarlah kami boleh bersama-sama bersukacita menyambut sahabat Tuhan. Inilah dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan diberikan oleh Ibu Tampu Bolon. Waktu dan tempat kami persilakan. Apa suara saya kedengaran? Kedengaran. Baik. Selamat sahabat bagi kita semua, umat-umat Tuhan yang ada di Sumatera Selatan. Kami begitu berbahagia dengan kesempatan yang sudah diberikan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk memberikan kesaksian. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Situmorang tadi, Pendeta Situmorang, berikan kesaksian yang dahsyat. Saudaraku yang kekasih, sungguh dahsyat seluruh kuasa Tuhan yang terjadi kepada kita. Khususnya selama pandemik ini, saya yakin bahwa semua umat-umat Tuhan juga yang ada di Sumatera Selatan merasakan keluarga lepas keluarga. Pasti merasakan bagaimana pandemik ini boleh membawa satu berkat juga kepada masing-masing keluarga kita. Seperti keluarga kami sendiri, saya bisa merasakan bagaimana kesempatan pandemik ini. Karena kami boleh berkumpul bersama dengan anak-anak. Mereka pulang dari sekolah masing-masing, yang belum waktunya juga mereka libur, tetapi oleh karena pandemik ini, mereka datang ke rumah, kita bisa bersama-sama. Itu adalah satu berkat yang kami bisa rasakan. Dan saudara-saudara sekalian juga mungkin merasakan hal yang sama. Saudaraku yang kekasih, kalau diberikan kesempatan sepanjang malam ini pun kurang untuk menyaksikan bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan itu yang telah berlaku untuk kami, khususnya kepada saya pribadi. Kenapa saya katakan demikian? Terlebih dahulu saya akan membacakan dan sebelum saya membacakan ini, saya pun mau menyapa pertama, kebetulan yang kita kenal secara wajah ya, semua kita adalah sama di hadapan Tuhan, yang walaupun mungkin tidak bisa disebut satu persatu atau keluarga lepas keluarga. Seperti keluarga Pak Ketua, selamat sahabat Pak Ketua, keluarga Pak Simanung Kalit, kita juga pernah bersama-sama melayani di Sumatera Selatan. Dan juga Pendeta Alpen, yang mana kita pernah di Lampung, di Tulang Bawang. Begitu juga, tidak lupa dengan keluarga Koko Daniel,
Selamat sahabat keluarga Koko Daniel, karena kami sempat tinggal bersama keluarga Koko Daniel di Pekanbaru. Jadi kita juga pernah bertemu di Sumatera Selatan. Kita sangat bergembira, kita sangat bersukacita oleh karena Tuhan senantiasa mempertemukan kita di waktu-waktu yang tertentu. Dan kepada semua yang mungkin kita kenal tetapi tidak sempat kita sebutkan satu persatu karena waktu kita sangat terbatas. Karena begitu disampaikan oleh Pendeta Tambu Bolon, dikatakan tanggal 19 ini kita akan menjadi partisipan di Sumatera Selatan untuk ibadah 100 hari berdoa. Loh, jadi apa yang judulnya? Lalu dikatakan kesaksian. Kesaksian, makanya saya katakan tadi, kesaksian yang begitu banyak yang bisa sebenarnya kita saksikan, tetapi yang satu ini boleh saya saksikan kepada saudara-saudaraku yang kekasih. Pertama-tama saya akan membacakan ayat dalam Mazmur 31 ayat 22 sampai 23. Mazmur 31 ayat 22 sampai 23. Dikatakan demikian. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Pada waktu kesesakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Ayat ini kebetulan saya alami sendiri. Pada tanggal 8 malam, kebetulan saya bersama anak kami yang paling bungsu, yaitu Arjuando, tinggal di satu ada lahan kebun. Kebetulan selama pandemik itu, kami berkesempatan untuk bisa mengerjakan sesuatu lahan, menanam, jadi bersukacita. Lalu, pada saat tanggal 8 malam itu, sehabis makan kebetulan kami berdua, kebetulan Pendeta Tambu Bolon sedang melayani juga, ada keluarga yang ditolong kebetulan yang pergi. 8 itu, Pendeta Tambu Bolon sekitar menelepon. Kami baru tiba. Maksudnya baru tiba di tempat tersebut. Oh loh. Baik, karena apa? Maksudnya baik, hati-hati biar bisa pulang malam ini juga. Saya katakan demikian. Begitu habis, lalu kami makan. Sekitar jam 6 atau jam 6 lewat, kami makan berdua bersama-sama anak bungsu ini. Begitu makanan kami biasa saja. Ya, boleh saya sebutkan daun singkong, ikan asin, nasi. Artinya tidak ada sesuatu yang sepanjang hari itu makanannya biasa saja. Tetapi begitu habis makan, ada teman yang menelpon. Menelpon bahwa, Pendeta Tambu Bolon sakit. Katanya demikian. Kok dibilang sakit? Enggak, Pendeta Tambu Bolon tidak sakit. Saya katakan, karena Pendeta Tambu Bolon barusan menelpon. Loh, ada fotonya di Facebook, di rumah sakit. Oh, kalau begitu foto lama, saya katakan demikian. Loh, lalu cerita pendeknya begini. Kan itu, tidak lama kemudian, tidak ada mungkin 5 menit. Langsung, maaf kata, perut saya benar-benar kayak digiling dan digiling sampai rasanya sakit sekali, saudaraku. Sakit, begitu sakit, maaf, saya ke kamar mandi, langsung, saya tidak tahu apa yang terjadi, maaf, langsung ngocor. Artinya saya mengeluarkan
terjadi. Dari kamar mandi saya kembali lagi, sampai mungkin sampai 8 kali bolak-balik kamar mandi, dan akhirnya saya benar-benar mau muntah. Jadi terjadi kayaknya moonman. Ketika terjadi itu, sebenarnya karena saya ingat, wah, moonman ini bisa membawa maut. Karena tahun 80-an saya ingat, moonman ini membawa maut atau meninggal. Hanya saya bersama anak saya juga langsung menelepon pendeta, tolong cepat kita mau ke rumah sakit, mama kesakitan. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Kami berdua hanya berdoa dan berdoa. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa memang ayat dalam Mazmur, kebetulan ini adalah follow the Bible ya. Tadi pagi kemarin saya ikuti ini baca mengena dengan saya punya pengalaman pribadi yang tanggal 8 malam itu. Akhirnya setelah saya pagi-pagi akhirnya memang kembali bagaimana Tuhan memberikan pertolongan tanpa kami hanya berdoa berdua, itu bisa kesembuhan saya bisa dapatkan. Rasa syukur bagaimana Tuhan begitu dahsyatnya memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongannya. Maka saudara-saudara sekalian, ditambahkan dengan kesaksian ini, maka kami pun akan bersaksi melalui lagu bahwa seyoganya lah kemuliaan bagi Tuhan, oleh karena segala sesuatu ada padanya. Dia bisa memberikan segala sesuatu apa yang dikehendakinya untuk terjadi seluruh hamba. Ini boleh membawa kita semua. Berdiri kita. Speakernya dikencangin.
King of all kings. Jesus Christ, thou Lord, King of all kings. Puji Tuhan untuk kesaksian yang luar biasa dan juga lagu yang begitu merdu. Sepertinya sinyalnya ya. Baik, berikutnya kita juga akan mendengarkan sebuah lagu dari keluarga Bapak Pendeta PF Kambolon. Kami persilakan. Baik, kita akan mendengar pujian yang akan dibawakan keluarga Bapak Baik, selamat sabat bagi kita semua. Boleh didengar suara kami? terdengar. Ceritakan lagi Yesus, ukirlah dalam hati kisah Sang Penebus, indah tiada terpuji. Ceritakan kidung malaikat mulia Allah Maha Tinggi, damai ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah Sang Penebus, indah tiada terpuji. Amin. Terima kasih untuk keluarga Bapak TF Kambolon untuk lagu. Saat ini kita akan mendengarkan firman doa kita yang akan dibawakan oleh pendeta. Persilakan. Halo. Silakan. Kedengaran? Kedengaran pendeta, kedengaran. Baik, selamat sabat bagi kita semua. Selamat sabat umat-umat Tuhan, Matra, kawasan selatan. Selamat sabat. Dan juga umat-umat Tuhan yang bergabung dari berbagai daerah. Ini suatu hal yang bahwa ada kesempatan beribadah setiap hari. Tanda kutip 100 hari berdoa. Materi yang saya bawakan pada hari ini adalah tentang doa.
Ya, mohon maaf saudara, kami punya sinyal ini agak terganggu. Kami pakai dua alat media, satu laptop, satu handphone. Saya ada di handphone. Nanti di laptop ada materi. Baik. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, 100 hari berdoa, saya punya pemahaman seperti ini. Doa ini adalah satu komunikasi. Satu komunikasi. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Secara pribadi, secara keluarga, secara organisasi, dan lain sebagainya. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah doa itu salah satu komunikasi yang terpenting. Dan memang harus kita lakukan setiap saat. Dan ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Doa adalah membuka hati kepada Allah sebagai tak sampai saat ini semua oleh karena berkat kasih karunia Tuhan. Saya bisa seperti ini, saya pun harus memahami ada orang yang saya tidak kenal, tapi mengenal saya, mereka berkomunikasi dengan Tuhan, dan membawa nama saya di dalam komunikasi mereka, tanda kutip doa, maka saya bisa berada sampai saat ini. Inilah berkat kasih karunia Tuhan. Saya tertarik ketika Yesus masih berada di dunia ini, diajarinya murid-muridnya bagaimana cara berdoa. Bukan hanya murid, kita sebagai umat Tuhan, diajari untuk berdoa dan berkomunikasi. Disuruhnya murid-muridnya untuk mengajukan keperluan mereka sehari-hari ke hadapan Allah. Dan menyerahkan segala keluh kesah mereka kepadanya. Diberikannya jaminan kepada mereka bahwa permohonan-permohonan mereka akan didengar. Demikian pula jaminan yang diberikan kepada kita. Ini sungguh luar biasa. Saya tertarik dengan satu peristiwa pada zaman dulu ketika Yesus ada di dunia ini, dia adalah Alfa dan Omega. Tetapi di saat melakukan tugas, dia berkomunikasi dengan Bapa di surga. Ya, kalau kita baca kitab Matius pasal 5, bahwa Yesus itu mengatakan kepada kita, kamu adalah sahabatku. Apa yang disampaikan Bapa kepadaku akan kusampaikan kepadamu. Kata disampaikan ini atau kata sahabat ini adalah satu komunikasi yang sangat bagus. Doa adalah komunikasi yang menakjubkan bagi kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita buka firman Tuhan, di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ini satu ajakan kepada kita sebagai umat Tuhan. Memberikan waktu 1 jam atau berapa menit untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dikatakan pada pagi, benar. Betapa penting sih kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saya memperhatikan kehidupan
pada saat ini tidak ada cara lain yang kita buat kecuali kalau hanya atau bukan hanya berdoa kepada Tuhan. Hanya itu salah satunya, tidak ada yang lain. Kalau kita melihat perjalanan hidup kita ke depan ini, kita berbicara tentang nubuatan, bukan semakin baik. Tapi saya yakin dan percaya, sebagaimana bangsa Israel dituntun oleh Tuhan, keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Apa bedanya dengan kita semua umat Tuhan? Pasti Tuhan akan menuntun kita dari perjalanan hidup kita sampai kedatangan yang kedua kali. Bagaimana caranya? Kita akan selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ada beberapa poin yang saya sampaikan kepada kita pada saat ini. Mungkin saya hanya mengulang materi ini. Mungkin materi ini sudah ada bagi saudara-saudaraku semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, umat-umat Tuhan yang bergabung di Sumatera, kawasan selatan ini. Mungkin materi ini sudah ada. Saya hanya mengulang kembali. Doa adalah sangat penting. Sama halnya dengan makanan sehari-hari. Saudara, kalau satu hari kita tidak makan, tidak minum, rasanya haus. Bisakah saya secara pribadi merasakan ketika saya lapar, ketika saya haus, saya butuh makanan dan butuh air minum? Bisakah saya melakukan hal yang demikian bahwa doa ini adalah bagian terpenting bagi hidup saya? Doa harian adalah sangat penting sama halnya dengan makanan fisik untuk menjadi makhluk yang sehat. Kita harus membiasakan diri kita untuk sering mengangkat pikiran kita kepada Tuhan melalui doa. Yang kedua, doa adalah nyawa dari jiwa. Doa adalah sebuah kebutuhan mendasar karena ia adalah nyawa dari jiwa. Doa keluarga, doa umum adalah sangat penting. Tetapi adalah persekutuan pribadi dengan Tuhanlah yang mempertahankan nyawa dari jiwa. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Saya tertarik dengan kalimat ini. Tetapi adalah persekutuan pribadi dengan Tuhanlah yang mempertahankan nyawa dari jiwa. Ketika saya baca kalimat ini, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya ingat peristiwa hamba Tuhan Raja Hizkia. Ketika Tuhan katakan kepada Samuel, pergi engkau kepada Hizkia, sampaikan kepada dia apa pesan-pesannya kepada keluarganya. Ketika itu Raja Hizkia mendengar dan dia menangis. Dia memalingkan mukanya dan dia berdoa. Di ayat berikutnya dikatakan, sampaikan kepada Raja Hizkia, aku mendengar doamu dan aku melihat air matamu, kata Tuhan. Maka diberikan berkat yang luar biasa bagi Raja Hizkia dan diberikan panjang umur. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita sebagai umat Tuhan pada saat ini diperhadapkan ke suatu masalah perjalanan hidup kita untuk ke depan. Menghadapi masa-masa mungkin yang lebih pahit. Tapi bagi kita sebagai umat Tuhan yang memiliki satu iman, keyakinan penuh kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan campur tangan asal kita ada komunikasi yang baik dengan Dia. Baik, yang berikutnya, Yesus mendesak kita untuk berdoa. Yesus mendesak manusia untuk berdoa untuk pertobatan, pengakuan dosa, dan meninggalkan dosa. Saudaraku, ketiga kalimat ini sangat penting. Masing-masing kita bisa melihat siapakah aku ini Tuhan. Kita bisa melihat diri kita sendiri. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita ini biji mata Tuhan. Mungkin yang diambil dari got sana, bagaikan emas yang murni, dicuci, dibersihkan, jadi sangat mahal. Begitu baiknya kasih karunia Tuhan. Saya melihat tiga kalimat di sini adalah
untuk berdoa, untuk pertobatan, pengakuan dosa, dan meninggalkan dosa. Tuhan itu sungguh baik. Yang berikutnya adalah pertumbuhan rohani bergantung pada doa. Jika kita lebih banyak berdoa, lebih melatih iman kita, dan kurang bergantung pada diri sendiri, kita akan jauh lebih maju dalam pertumbuhan kerohanian daripada sekarang ini. Kita lihat ini. Jika kita lebih banyak berdoa, lebih melatih iman kita, dan kurang bergantung pada diri sendiri, kita akan lebih jauh lebih maju dalam pertumbuhan kerohanian daripada sekarang ini. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita sering berdoa. Di samping doa yang rutinitas yang kita lakukan, mungkin renungan pagi, pada malam hari, di samping itu kita banyak berdoa. Pertumbuhan kerohanian kita akan lebih baik. Karena apa? Karena kita semakin dekat dan karena kita sering berkomunikasi dengan Tuhan. Ada filosofi mengatakan tak kenal maka tak sayang. Memang kita kenal Tuhan secara iman. Tapi lebih kita kenal lagi Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang ajaib, yang kita harus muliakan. Karena di saat-saat tertentu atau di setiap saat di mana kita berada, kita memberikan waktu untuk berkomunikasi dengan Dia melalui doa secara pribadi. Yang berikutnya adalah berdoa haruslah menjadi hal yang pertama dilakukan setiap harinya. Ini yang menjadi pergumulan kita sebagai umat Tuhan. Saya pun mungkin dalam hal ini perlu harus banyak belajar dan mengintrospeksi diri. Dikatakan, asingkanlah dirimu kepada Tuhan di pagi hari. Buatlah ini menjadi pekerjaanmu yang pertama. Kadang-kadang saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita bangun pagi-pagi, langsung mengerjakan pekerjaan kita sendiri tanpa berkomunikasi dengan Tuhan. Dikatakan, biarlah doamu berbunyi, ambillah aku ya Tuhan menjadi milikmu sepenuhnya. Aku menyerahkan semua rencanaku hari ini ke kakimu yang kudus. Pakailah aku dalam pelayanan bagimu. Berdiamlah dalam diriku. Dan biarlah semua pekerjaanku ditempah dalammu. Saya garis bawahi adalah asingkanlah dirimu kepada Tuhan di pagi hari. Ini yang menjadi pergumulan kita, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Pergumulan yang sangat berat bagi umat-umat Tuhan pada saat ini. Bagaimana kita bisa mengasingkan diri pada pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas kita yang lain. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Daging yang lemah. Ya. Tapi saya yakin dan percaya setiap kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati, Roh Kudus akan bekerja bagi kita seluruhnya umat Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Berdoa paling diperlukan pada saat kita merasa tidak perlu untuk berdoa. Ketika kita merasa paling tidak perlu untuk berdoa kepada Tuhan, inilah saatnya kita paling perlu untuk berdoa. Dengan melakukannya, kita akan menghancurkan jerat-jerat iblis. Awan kegelapan akan lenyap, dan kita akan merasakan keindahan kehadirannya Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita diperhadapkan ke satu tantangan yang sangat berat. Dikatakan bahwa setan itu seperti singa kelaparan, di mana mencari titik lemah supaya kita umat-umat Tuhan ini meninggalkan Tuhan. Mungkin kita merasa di satu sisi, saya tidak perlu lagi berdoa, saya sudah punya iman, saya sudah sempurna, saya sudah begini. Tidak juga. Karena apapun yang terjadi, apapun alasannya, pelajaran kita pada saat ini hanya menekankan bagaimana komunikasi dengan Tuhan sangatlah penting. Dan sangat penting. Kegelapan rohani akan meliputi orang yang melalaikan doa. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan,
Kegelapan rohani, kegelapan yang berasal dari si jahat akan menuduh orang-orang yang lalai berdoa. Ini yang saya katakan tadi, sering kita terjebak dalam hal ini. Tunggu nanti sebentar lagi, akhirnya lupa dan tidak berdoa. Bisi-bisi penggodaan musuh itu akan membujuk mereka berbuat dosa. Dan semua ini karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada mereka di dalam doa yang telah ditentukan ilahi. Mengapa anak-anak laki-laki dan perempuan Allah merasa enggan berdoa? Sedangkan doa itu adalah kunci iman untuk membuka perbendaharaan surga, di mana terdapat segala harta Allah yang maha kuasa. Ini menjadi tantangan kita. Orang-orang muda, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, bapak ibu kita semua. Pelajaran kita ini menghimbau jangan sampai kita lalai berkomunikasi dengan Tuhan. Setan akan menjerat orang yang lalai berdoa. Semua orang yang tidak bersungguh-sungguh menyelidiki firman Tuhan dan menyerahkan setiap keinginan dan tujuan hidupnya kepada Tuhan. Semua orang yang tidak mencari Tuhan dalam doa untuk mengetahui keinginannya, pastilah akan jatuh di bawah penipuan setan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, saya bukanlah seorang pendeta yang beriman luar biasa, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi saya hanya menyampaikan kepada kita, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Seperti kata lagu kita adalah, aku mendoakan engkau, doakan engkau. Saya pun yakin dan percaya, bisa kita seperti ini, kami bisa seperti ini melayani oleh karena berkat dua-dua saudara. Saya yakin dan percaya itu. Mungkin banyak orang yang mengenal saya di luar sana, yang mengenal keluarga kami, yang tahu tentang kami, dan mereka juga berdoa buat kami, mereka sampaikan kepada Tuhan, supaya malaikat dari surga memberkati dan melindungi dan menuntun kami di dalam pekerjaan pelayanan ini. Komunikasi doa ini adalah sangat penting, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kemenangan akan diperoleh melalui doa sehari-hari. Melalui doa sehari-hari kepada Tuhan, mereka akan memiliki hikmat dan karunia dari Tuhan untuk menanggung pergumulan hidup yang buruk dan muncul sebagai pemenang. Ketaatan dan ketentraman pikiran hanya dapat dipertahankan oleh kewaspadaan dan doa. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di dalam Alkitab ada cerita singkat yang namanya Penina, Hana. Ketika mereka menghadapi masalah yang sangat besar, mereka hanya datang ke Ka'bah dan berdoa, berduduk di sana. Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali hanya datang kepada Tuhan melalui doa. Itu sebabnya saya sangat tertarik ibadah kita dalam 100 hari berdoa ini, yang bisa menggugah hati dan pikiran kita, yang bisa mengingatkan kita kembali bagaimana pentingnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin saudara sadar atau tidak, kepada sahabat-sahabat kita bisa kita berkomunikasi berjam-jam, bahkan menghabiskan pulsa, biaya, dan lain sebagainya. Padahal kita lupa akan siapakah aku ini Tuhan. Aku adalah milik Tuhan, tapi kita lupa datang kepada Dia melalui doa. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah, apapun perjalanan hidup kita, bukan hanya masalah yang berat, masalah pekerjaan pelayanan ini kelihatan sangat gampang, tapi ini penuh dengan tantangan. Kita bisa mendapatkan kemenangan dengan doa. Gunakan waktu lebih banyak untuk berdoa. Biarlah lebih banyak waktu yang digunakan untuk berdoa dan penyelidikan akan Alkitab. Biarlah semua orang memperoleh kenyataan sesungguhnya dari iman dalam jiwa mereka melalui kepercayaan yang akan ditanamkan oleh Roh Kudus kepada mereka, karena mereka merasakan kelaparan dan kehausan akan kebenaran. Berdoalah seolah-olah
kamu belum pernah berdoa sebelumnya. Agar kamu tidak dapat diperdaya oleh perkakas-perkakas setan. Agar kamu tidak menyerah kepada kelalaian, kecerobohan, roh yang sia-sia, dan hadir ke tugas-tugas rohani untuk mendiamkan hati nuranimu saja. Senantiasalah berdoa, dan kamu akan bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pelajaran kita pada saat ini hanya tentang doa. Doa dibutuhkan dalam rumah tangga. Kasih sayang tidak dapat bertahan, bahkan dalam lingkaran rumah tangga, kecuali adanya kesesuaian kehendak dan watak kepada kehendak Tuhan. Segala panca indera dan hasrat haruslah dibawa kepada harmoni sifat-sifat Yesus Kristus. Jika ayah dan ibu dalam kasih dan takut akan Tuhan menyatukan perhatian mereka kepada Tuhan, mereka akan melihat pentingnya banyak berdoa dan dapat memantulkan pikiran yang jernih. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kami bukanlah dikatakan rumah tangga yang lebih baik. Tetapi dalam pelajaran kita pada malam hari ini, di dalam rumah tangga kita masing-masing, sangatlah perlu doa. Dan doa itu sangat dibutuhkan. Memang itulah salah satu dasar atau fondasi di dalam rumah tangga. Bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai murid Tuhan, doa dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Dikatakan berdoa lebih baik dan latihan yang paling giat dari pikiran adalah pentingnya jika kita akan mempersiapkan pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Banyak orang tidak pernah mencapai posisi yang sebenarnya mereka dapat capai, karena mereka menunggu Tuhan yang melakukannya bagi mereka. Dan Tuhan akan menolong mereka dengan menggabungkan kuasa ilahi dan kuasa manusia. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, semua kita yang bergabung di dalam ibadah pada malam hari ini, apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, baik dalam pekerjaan pelayanan, penggembalaan, atau sebagai umat Tuhan, baik di tempat-tempat lain, doa ini adalah sangat penting. Karena Tuhanlah yang terutama dan yang pertama yang kita harus andalkan, maka kita akan mendapatkan suatu keberhasilan. Yesus sendiri ketika berada di antara manusia, dia sering berdoa. Justru selama kita menyamakan dirinya sendiri dengan keperluan dan kelemahan-kelemahan kita. Dengan demikian dia menjadi seorang pemohon, mencari kekuatan dari Bapaknya supaya dia dapat muncul dengan kekuatan menghadapi tugas dan pencobaan. Dialah teladan kita di dalam segala sesuatu. Dialah seorang saudara di dalam segala kelemahan kita. Sudah terkena coba di dalam segala perkara sama seperti kita. Ibrani 4 ayat 15. Tetapi sebagai yang tidak berdosa, sifatnya terhadap kejahatan, ia menahan pergumulan-pergumulan dan sisaan jiwa di dalam satu dunia yang penuh dosa. Saudaraku, kita sebagai umat Tuhan yang sudah membaca firman Tuhan tentang perjalanan Yesus di muka bumi ini, dia pun sebagai anak Allah, sebagai manusia, sebagai Yesus sendiri berdoa. Dan dia juga mengajarkan kita supaya berdoa. Pergumulan demi pergumulan yang kita akan hadapi, kalau bukan karena kuasa doa, bukan karena kuasa Tuhan, kita tidak akan sanggup melakukan itu. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, yang berikutnya adalah berdoa dalam setiap keadaan dan lingkungan. Dalam pekerjaanmu, dalam waktumu bersenang-senang,
biarlah semua hubungan yang kamu bentuk disertai dengan doa yang sungguh-sungguh dan rendah hati. Engkau harus tunjukkan bahwa engkau menghormati Tuhan, dan Tuhan akan menghormatimu juga. Berdoalah ketika engkau merasa tidak berani, ketika engkau tak mempunyai pengharapan. Katupkanlah bibirmu rapat-rapat kepada orang-orang. Janganlah menggelapkan jalan orang lain, tetapi beritahulah semuanya kepada Tuhan. Mintalah kerendahan hati, hikmat, semangat, peningkatan iman agar engkau dapat melihat terang dalam Tuhan dan sukacita di dalam kasih-Nya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, berdoalah dalam setiap keadaan lingkungan. Saudaraku, dimanapun kita berada, dikatakan dalam pelajaran ini, mau waktu kita di istirahat atau mau waktu kita bersenang-senang, mau di dalam manapun di lingkungan kita pun, karena setan sangat bijak, licik mencari di mana celah kita. Artinya jangan ada kesempatan. Mungkin bisa saja kita duduk, berdoa dalam hati, dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan, dengan keikhlasan, supaya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita untuk ke depan ini. Baik, saudara yang kekasih, sebagai yang terakhir dari perenungan kita atau pelajaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Sebab dia di dalam keadaan manusia, maka doa merupakan keperluan yang penting. Dia memperoleh penghiburan dan kegembiraan dalam berhubungan dengan Bapaknya. Dan jika juru selamat manusia, anak Allah, merasakan perlunya doa itu, betapa lagi orang-orang lemah, fana, dan berdosa amat memerlukan doa yang tekun. Kalimat ini mengingatkan kita kembali. Yesus, juru selamat, anak Allah, merasakan perlunya doa. Apalagi saudara dan saya, sebagai umat tebusan, haruslah sangat memerlukan doa yang tekun. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa, berkomunikasi kepada Bapa di surga. Tidak ada yang lain yang kita bisa buat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, saya tertarik dengan satu cerita yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana Musa membawa umat Tuhan. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang dia lakukan hanyalah berdoa. Berkomunikasi kepada Tuhan. Daniel sebagai hamba Tuhan diperhadapkan ke suatu masalah. Hanya doa yang dia lakukan. Pasrah, berserah sepenuhnya. Kita sudah pelajari beberapa sahabat yang lalu. Abraham sebagai umat percaya, dia hanya berdoa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, saya mau menyampaikan sedikit saja kesaksian pelayanan kami waktu kami ada di Sumatera kawasan Selatan. Tahun 2003 kita menyelesaikan pendidikan dan kita ditempatkan di Tulang Bawang. Saudaraku, kami bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Alvin Simbolon melayani beberapa jemaat yang ada di Sumatera Selatan di daerah Tulang Bawang dan sekitarnya. Satu kesaksian yang saya sampaikan kepada saudara, kepada kita semua. Ketika saya pergi sendiri naik sepeda motor ke satu daerah
Gedung Aji Lama, Gedung Aji Baru, ada lagi perjalanan yang lain hanya melewati kebun sawit, karet. Di dalam perjalanan itu yang saya lakukan hanyalah berdoa dan bernyanyi. Saya ingat lagu saya adalah Tuhan selalu pimpin aku. Jalan serta Yesus selalu sejahtera. Saya mendapatkan mujizat yang ada di sana, saudara yang kekasih. Saya ingat waktu itu saya pulang dari Gedung Aji Lama. Perjalanan lebih kurang 3-4 jam. Naik sepeda motor. Tiba-tiba di rumah, di tulang bawah, motor sepeda motor saya ini mati. Dan keluar asap. Saya membuka jok motor itu sudah panas, saya pakai kain. Saya buka tangkinya, sudah panas. Ya, saya buka, keluar asap. Saya lihat bensin sudah tidak ada. Saya kaget dan berpikir sejenak waktu itu. Kalau memang sepeda motor ini kehabisan bensin di jalan, saya tidak akan sampai ke rumah. Tapi kalau saya bisa sampai di rumah, ketika sampai di rumah, tiba-tiba mati motor dan keluar asap, saya buka, kok asap keluar dari tempat minyak itu. Saya berpikir, kalau bukan Tuhan yang menuntun perjalanan, saya tidak akan tiba di rumah. Beberapa teman-temanku, sahabatku, hamba-hamba Tuhan yang sudah pernah di tulang bawang melayani, pasti tahu zona perjalanan itu. Yang saya saksikan yang kedua adalah, ketika saya melayani ke daerah Mesuji, di sana ada beberapa jembatan yang kita harus lewati. Ketika kita pulang, pada waktu itu hujan datang. Kalau hujan datang, air naik banjir, jembatan yang dua ini tidak akan pernah kelihatan. Karena jembatan ini hanya bisa dilalui oleh roda mobil, kiri kanan tidak ada yang lain. Lewat dari jembatan dua ini, roda itu pasti akan jatuh. Hujan deras, kadang-kadang hujan ini ada di depan kita, sangat sakit ya, tajam. Saya hanya berdoa dan bernyanyi, Tuhan selalu pimpin aku dalam perjalananku. Jalan serta Yesus, Tuhan selalu pimpin aku. Itulah lagu yang saya nyanyikan ketika saya keluar dari rumah, pergi ke Mesuji, pergi ke Gedung Aji Baru, ke Gedung Aji Lama. Hanya dua lagu itu yang saya nyanyikan dari start sampai kita di rumah. Tidak ada yang lain. Ketika saya tiba di rumah, saya bayang-bayangkan di mana jembatan itu. Karena saya melalui jalan itu dan digenangi oleh air. Saya berpikir, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan dan mau mendengarkan doa, mungkin saya tidak ada di rumah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita menjalani hidup ini ke depan sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Bagi Tuhan tiada mustahil. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkan doa kita. Sama seperti Raja Hizkia. Aku dengar doamu dan aku lihat air matamu. Maka Raja Hizkia ditambahkan Tuhan berkat umur. Dan kita pun demikian. Tuhan akan tambahkan segala apa yang kita inginkan. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih untuk Pendeta Atang Pubolen yang sudah menyampaikan firman. Biarlah kita semua mengingat bagaimana pentingnya doa dalam kehidupan kita, dan mari kita gunakan waktu kita untuk berdoa dan menjadikan doa sebagai kebutuhan kita. Pada saat ini kita akan memasuki doa kita. Yang pertama, doa yang akan dilayangkan oleh Ibu Simatupang. Doa yang kedua, Ibu Marlisa, dan yang ketiga doa oleh Ibu Sirait. Pokok-pokok doa sudah diberikan, ada tambahan doa. Nanti yang mendoakannya saya minta Ibu Sirait. Pokok doanya adalah tambahan untuk keluarga Bapak Eka Nur Cahyadi yang sedang berduka karena meninggalnya Mbah Putri yang mereka sayangi. Kemudian juga dengan Ibu Erlinda Malau, opung borunya yang meninggal kemarin sore. Ya. Dimasukkan dalam pokok doa untuk Ibu Sirait.
Mungkin masih ada pokok-pokok doa lain yang akan disampaikan. Kami persilakan. Bukan. Ya. Kevin. Ya, Kevin. Aku bersatu guru aku di Selapur, mem training kemarin kena sakit stroke. Ya, training ya. Training. Penyembuhan dari guru saya mem training itu. Makasih. Tahu sih ini. Baik, terima kasih Kevin. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, untuk doa permohonan dari Kevin, untuk gurunya ya, Mem Raining namanya, memang kemarin itu dia habis operasi dan sekarang pasca penyembuhan, tolong didoakan oleh Ibu Simatupang. Masih ada yang lain pokok doanya? Kalau tidak ada, marilah kita berdoa. Untuk doa pertama disampaikan oleh Ibu Simatupang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu, terdengar. Terdengar. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah pelindung kami, Allah yang penuh kasih. Pada malam hari ini Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena kesempatan yang masih Engkau berikan pada kami di acara 100 hari berdoa ini. Teristimewa hari Sabat yang boleh kami nikmati. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, agar segala doa-doa kami tidak terhalang oleh dosa-dosa kami, dan kami pun layak untuk mencucikan hari Sabat-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman dan juga kesaksian dari keluarga hamba-Mu, Pendeta Tampu Bolon. Kiranya kesaksian dan juga firman yang telah kami dengarkan itu akan menguatkan kami untuk kami lebih dekat dan lebih setia dengan Tuhan. Firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami kembali akan pentingnya kami berkomunikasi dengan-Mu melalui doa. Engkau sungguh mengasihi kami, maka Engkau pula yang paling mengetahui bagaimana menjawab doa-doa kami. Setiap doa yang tulus dari kami percaya Tuhan akan menjawabnya. Tetapi mungkin itu bukan jawaban yang kami cari. Tetapi kami percaya Bapa, kasih-Mu sungguh tanpa batas. Hikmat-Mu tak terhingga, maka Engkau pun akan memberikan yang terbaik menurut-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga Pendeta Tampu Bolon di dalam kesehatan, di dalam pelayanan, juga di dalam rumah tangganya. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kesetiaan yang lebih dalam di dalam kehidupan kami. Kesetiaan yang membutuhkan komitmen secara total. Mampukan kami Tuhan, untuk kami berserah sepenuhnya. Sebagai umat-umat Tuhan, kiranya orang akan mengenal kami karena kasih yang tulus. Dihormati oleh karena kesetiaan kami di dalam setiap hal yang kami lakukan setiap hari. Dan kami percaya Tuhan menjaga kami sampai saat ini karena kami setia akan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami memohon kepadamu untuk kecurahan Roh Kudus bagi masing-masing kami. Kami berdoa agar pandemik yang saat ini ada di sekitar kami akan segera berakhir. Kami rindu untuk melakukan segala aktivitas kami secara normal. Terlebih kami rindu untuk beribadah di rumah Tuhan. Di era new normal ini, kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati kami, menjaga kami semuanya. Biarlah kami boleh menerapkan pola hidup yang sehat. Tuhan, kami juga mendoakan pemulihan dari saudara-saudara kami yang sakit, seperti Bapak Daniel Saputra, Ibu Meina Fernandes, Bapak Asep Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Mimi, Ibu Marlisa,
Bapak Wilson Pakpahan, Saudari Siu Chen, Bapak Denis Tilon, Ibu Sri Ginting, dan juga Dr. Darmawan Yamin. Kiranya Engkau yang akan memulihkan saudara-saudara kami tersebut, Bapa, untuk mendapatkan kesehatan yang lebih sempurna lagi. Kami juga memohon pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19, seperti keluarga Edison Huta Barat, juga keluarga Michael Rotin Sulu, dan mungkin saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami ketahui. Kiranya kasih Tuhan akan berlaku bagi mereka. Tangan-Mu yang Maha Penyembuh akan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga Esagala. Kiranya Tuhan yang akan memberkati keluarga ini. Berkati di dalam kesehatan, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam setiap kebutuhannya. Juga berkati anak-anak yang telah Engkau titipkan di dalam keluarga ini, agar mereka tetap akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai Tuhan datang. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Mem Rening yang ada di Selapur yang saat ini sedang mengalami sakit stroke. Kiranya campur tangan Tuhan berlaku bagi Mem Rening sehingga kesehatan dan kesembuhan akan segera pulih. Kau berkati setiap makanan, minuman, bahkan obat-obat juga perawatan yang diberikan, agar itu membantu pemulihan dari Mem Rening. Tuhan Allah Bapa di surga, inilah doa kami, dan kiranya Engkau mendengar setiap doa permohonan kami. Doa kami akan dilanjutkan oleh Ibu Marlisa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau tetap berkenan ya Tuhan untuk mendengarkan doa kami. Engkau tetap hadir ya Tuhan di malam pekan doa yang begitu panjang ini. Kami percaya Tuhan dan kami tetap berharap kehadiran-Mu. Engkau tetap membuka telinga-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan seruan-Mu. Seruan dari semua umat-umat-Mu yang ada di dunia ini. Teristimewa ya Tuhan, umat-Mu yang ada di Palembang ini. Setiap malam ya Tuhan memanggil nama-Mu. Oh Bapa, terima kasih juga dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Tangguh Bolong. Tuhan, biarlah itu ya Tuhan, waktu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Agar kami dapat memberikan waktu kami lebih banyak ya Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, mungkin dengan COVID ini Tuhan juga menjadi suatu peringatan bagi kami. Bahwa kami harus menyerahkan kehidupan kami lebih dalam kepada-Mu. Karena Engkaulah yang empunya segalanya ya Tuhan. Engkau sumber kemenangan, Engkau sumber kebahagiaan, Engkau sumber keteduhan yang meneduhkan hati dan pikiran kami ya Tuhan di saat kesesakan ini datang. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang antarkan kami di ujung perjalanan COVID ini. Menjadi satu kemenangan bagi seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Menjadi satu sukacita bahwa Engkau adalah penuntun di dalam kehidupan kami. Bapa, jangan biarkan kami ya Tuhan di dalam kesesakan ini. Ada Engkau yang menudungi kami ya Tuhan. Kami percaya itu Bapa. Begitu juga dengan semua rencana-rencana yang indah untuk ke depan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang menjadi penuntun bagi hidup kami. Bapa, kami juga berdoa di dalam rencana Mana House yang ada di Inggris. Di mana mereka berencana ya Tuhan untuk membuka pusat pelayanan. Di mana mereka akan melayani umat-umat-Mu ya Tuhan yang terkena dampak COVID Corona. Kami percaya Bapa tidak ada rencana yang indah di dalam mengenal Engkau. Engkau akan membantu mereka ya Tuhan membukakan jalan, izin dari pemerintah, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Semua umat-umat-Mu di dunia ini akan lebih mengenal Engkau adalah Juru Selamat. Engkau adalah sumber kesehatan. Engkau yang akan memampukan semua umat-Mu yang terkena COVID akan disembuhkan. Yang tidak terkena COVID juga akan semua dikuatkan ya Tuhan. Kami percaya Bapa dengan pertolongan-Mu yang ajaib. Kami percaya dan berharap kepada-Mu sepenuhnya ya Bapa. Engkau memanggil umat-Mu berkumpul di setiap malam ya Tuhan Yesus. Biarlah juga Engkau tetap ya Tuhan mengasihi kami. Bapa, begitu juga dengan rencana
gerakan 1000 misionaris yang ada di Sumatera Utara. Kami percaya Tuhan, gerakan itu adalah bersumber dari Engkau, bersumber dari kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau mengirim misionaris-misionaris untuk melakukan pelayanan itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya orang-orang yang ikut terlibat di dalamnya adalah lampu-lampu kecil yang Engkau berikan di dunia ini ya Tuhan, untuk menyampaikan berita bahwa Engkau adalah Allah yang patut disembah. Engkau adalah sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu indah kasih-Mu ya Tuhan untuk kami, yang sering kami tidak sadari ya Tuhan Yesus. Kami sering mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan untuk di dalam kehidupan kami ini. Tapi kami Engkau ya Tuhan yang mengajari kami. Engkau yang tetap mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus akan kasih itu. Terima kasih ya Bapa atas pengampunan-Mu kepada kami. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, tenaga medis yang ada di Palembang, umat-umat-Mu dari Palembang ini ya Tuhan. Bapak Umanawan, Dokter Meliaki, Dokter Iren, begitu juga dengan Ibu Suryati Siahaan, Ibu Berliana Nur Cahyadi, Saudari Uli Purba. Tuhan, Engkau yang akan memberi kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan bahwa di Palembang ini Engkau berikan tenaga medis yang ada di antara umat-umat-Mu ya Tuhan. Mereka akan menjadi pengasih pada saat ini ya Tuhan. Biarlah juga seterusnya Engkau berikan kepada mereka sukacita, kekuatan di dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Berikan sukacita kepada mereka ya Tuhan, di dalam melayani masyarakat yang ada pada saat ini. Kami percaya juga Tuhan, rumah sakit yang Engkau telah dirikan di berbagai daerah, di Lampung, di Sumatera Utara, di Bandung, dan juga di Manado, adalah menjadi pusat pelayanan. Pada saat ini banyak umat-umat-Mu yang membutuhkan rumah sakit, di mana mereka ya Tuhan dapat dilayani. Terima kasih Bapa akan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang memberikan itu semua di dalam umat-umat-Mu di dunia ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tetap berdoa untuk keluarga-keluarga umat-Mu ya Tuhan. Begitu banyak umat-Mu yang berkekurangan. Kami tahu ya Tuhan, banyak pekerjaan yang hilang rezekinya, yang kehilangan pekerjaannya, bahkan kehilangan mata pencaharian. Bapa, biarlah Engkau mengirimkan mereka ya Tuhan, makanan dan minuman, kebutuhan mereka sehari-hari. Kami tahu ya Tuhan, Engkau akan cukupkan. Di mana pada saat orang Israel dulu ya Tuhan kelaparan, Engkau mengirimkan mana. Malam ini juga ya Tuhan, biarlah Engkau mengirimkan berkat itu untuk kami. Semua umat-Mu membutuhkannya ya Tuhan pada saat ini. Banyak mereka yang menderita oleh karena COVID ini. Tapi kami percaya Tuhan, tidak akan ada yang kekurangan dan kelaparan. Karena Engkau akan mengirimkan orang-orang yang berkecukupan untuk menolong mereka. Mengirimkan makanan melalui perpanjangan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau banyak mengirimkan orang-orang yang baik. Yang bisa mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Lucy Batubara. Berkati dia ya Tuhan di dalam rumah tangganya. Berkati keluarganya Tuhan. Biarlah dia tetap mengandalkan Engkau sebagai juru selamat. Mengandalkan Engkau sebagai Allah yang patut dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa dan berharap ya Tuhan kepadamu. Jangan Engkau meninggalkan kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Bapa di sorga, pada malam ini Tuhan menyambung doa umat-umat Tuhan, Ibu Simatupang dan juga Ibu Marlisa. Tuhan, Engkau yang berfirman kepada kami, berserulah kepadaku, maka aku akan mendengarkan doa-doamu. Di sini Tuhan, dari malam ke malam, kami semua umat-umat Tuhan berseru kepadamu Tuhan, memanggil namamu Tuhan, dan berdoa kepadamu Tuhan. Melalui doa inilah Tuhan kami berkomunikasi, bercakap-cakap, dan mendekatkan diri kepadamu ya Bapa. Tuhan, di sini kami datang memohon kepadamu Tuhan. Di dalam masa-masa pandemik ini Tuhan, banyak umat-umat Tuhan atau anggota jemaat yang kehilangan keluarga, kehilangan saudara ya Tuhan.
Tetapi dengan tangan-Mu yang penuh kasih dan berkemurahan itu Tuhan, Engkau memberikan penghiburan, memberikan kuasa kesabaran kepada orang-orang atau saudara-saudara kami yang ditinggalkan ya Tuhan. Dan juga kami datang memohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah orang tua kami yang lanjut usia Tuhan, Engkau menjagai mereka Tuhan, melindungi mereka Tuhan, memberikan mereka imun yang kuat, agar mereka terhindar dari virus corona ini Tuhan. Dan juga para bayi dan balita juga Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan kami semuanya Tuhan, berikan imun yang kuat, agar kami bisa terhindar dari wabah ini ya Tuhan. Dan kami juga datang memohon kepada-Mu ya Tuhan, apabila kami di dalam rumah pada saat ini Tuhan bersama dengan anak-anak kami ya Tuhan, biarlah waktu ini kami pergunakan dengan baik ya Tuhan, berkomunikasi dan belajar firman Tuhan bersama dengan anak-anak Tuhan. Pada saat-saat sekarang ini juga ya Tuhan, anak-anak belajar dengan firman Tuhan. Janganlah kiranya mereka mempergunakan waktu yang pada saat ini dengan bermain hal-hal yang tidak baik Tuhan. Bermain alat media sekarang ini salah gunakan ya Tuhan. Tolong Tuhan anak-anak kami ini juga ya Tuhan. Mereka memahami dan mengerti bagaimana kasih sayang Tuhan bagi mereka. Agar mereka juga semakin didekatkan, semakin diperkuat imannya di dalam saat-saat seperti ini Tuhan. Agar kami semua Tuhan siap menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Tuhan. Kami juga datang memohon kepada-Mu ya Tuhan, sekolah Tuhan yang tahun ajaran 2020 dan 2001 Tuhan. Biarlah Engkau mengirimkan murid-murid ke sekolah Tuhan ini Tuhan. Karena melalui sekolah Tuhan ini juga Tuhan untuk sebagai sarana untuk mengabarkan pekabaran Tuhan. Kami percaya dengan kuasa Tuhan bahwa murid-murid akan banyak yang datang ke sekolah Tuhan ini, khususnya yang ada di DKS ini Tuhan. Tuhan kami percaya melalui sekolah Tuhan ini, anak-anak akan dididik di sini dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga datang memohon kepada-Mu ya Tuhan, di mana saudara kami sekarang ini sedang berduka, yaitu keluarga Pak Eka, di mana mbahnya yang sudah meninggalkan kami Tuhan, dan juga keluarga Malau yang sudah meninggalkan kami. Tuhan, biarlah penghiburan dari surga Engkau berikan kepada keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Dan kami juga merasakan juga Tuhan bagaimana duka yang mereka alami. Untuk itu Tuhan, Engkau hibur mereka Tuhan, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Bagaimana Tuhan menghibur orang-orang yang sedang berduka. Untuk itu Tuhan, biarlah penghiburan dari surga Engkau berikan kepada keluarga ini. Dan secara khusus juga ya Tuhan, kami datang memohon kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah karena kasih dan kemurahan Tuhan juga memberkati keluarga Bapak Sutejo. Engkau tahu Tuhan pergumulan Bapak ini. Engkau tahu Tuhan masalah yang dihadapi oleh Bapak ini. Tetapi kami mau menyerahkan semua pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh keluarga Bapak ini. Engkau akan ikut campur tangan Bapak dalam masalah ini. Maka Engkau akan memberikan sukacita bagi keluarga ini Tuhan. Tuhan, biarlah doa-doa yang sudah kami sampaikan ya Tuhan, kami mendengar dan menunggu jawaban-jawaban yang pasti daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan sudah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kami. Untuk itu Tuhan, biarlah semua doa yang sudah disampaikan Tuhan, dengan penuh harapan doa ini akan dijawab. Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami pada malam hari ini Tuhan. Jaga lindungi kami di dalam tidur kami Tuhan. Agar besok pagi juga Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan kembali kami berkumpul bersama dengan umat-umat Tuhan untuk menyucikan hari Sabat-Mu. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Mohon ampun Tuhan segala kesalahan dosa yang kami lakukan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih untuk doa-doa yang sudah dilayangkan. Kita akan menutup acara kita. Kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 236 yang akan dipandu oleh keluarga Bapak M. Siahaan, dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta A. Tampu Bolon. Iman orang saleh kekal, meskipun dalam aniaya, api dan pedang pun gagal, tak dapat membinasakan. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangka. Iman orang saleh tekun, hati bebas dari dosa, dan jikalau dibunuh pun sungguh mulia kematiannya. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangka. Iman orang saleh kasih pada semua manusia, dan oleh hidup yang menang, iman itu akan nyata. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangka. Amin. Doa Baik. tutup oleh Bapak Pendeta. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Waktu dan kesempatan Engkau masih berikan bagi kami umat-umat Tuhan yang melakukan ibadah 100 hari berdoa. Tuhan, pelajaran yang kami sudah pelajari bersama-sama hanya mengingatkan kami kembali, supaya kami selalu datang kepada Tuhan melalui doa kami. Kami datang kepadamu berkomunikasi, bahwa Engkau mengerti kami dan memahami kami di dalam segala kehidupan kami. Ketika kami datang berseru dan memohon kepadamu Tuhan, berkenanlah Engkau untuk mendengar dan menjawab doa kami. Kiranya Engkau Tuhan menerima kami apa adanya di dalam segala kehidupan kami. Kami tidak luput dari segala kekurangan, sikap kami yang tidak baik, kelemahan kami, tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan melalui doa-doa kami, permohonan kami, Engkau menerima kami apa adanya dan mengampuni kami dari segala kekurangan kelemahan kami. Dan kiranya kasih karunia-Mu dan berkat-Mu akan menjadi bagian kami semua umat Tuhan. Dan kiranya Engkau sinarkan sinar kemuliaan-Mu bagi kami untuk menuntun setiap langkah kami. Dan kiranya kasih karunia Yesus Kristus yang selalu bersama-sama dengan kami di dalam segala kehidupan kami. Dan kiranya tuntunan Roh Kudus yang selalu bersama dengan kami untuk menuntun kami di dalam segala tugas-tugas pelayanan kami, pekerjaan kami sebagai umat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah doa 100 hari kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah melayani, khususnya keluarga Pendeta A. Tampu Bolon yang sudah melayani pada malam hari ini. Selanjutnya kami sampaikan kepada Pendeta Simar Mata.
Baik, selamat malam dan selamat hari Sabat untuk kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita dapat mengikuti ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-85. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga keluarga, teristimewa untuk keluarga hamba Tuhan Pendeta Atang Pubolon yang sudah melayani kita hari ini. Tuhan memberkati atas pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Baik, untuk besok acara 100 hari berdoa akan dimulai pada pukul 17.30 atau jam 5.30 sore sampai penutupan hari Sabat. Yang akan melayani adalah sebagai berikut. Protokol Ibu J. Tampu Bolon, lagu buka lagu Sion nomor 440 keluarga Bapak M.R. Manik. Doa buka Bapak M.R. Manik. Kesaksian Bapak Loran Napitupulu. Lagu pujian anak-anak PowerPoint Distrik Palembang. Firman penghantar doa Bapak Evangelis Rusli Dalias dari Jerman, materi dari Fokus Doa. Dan untuk pendoa kita, pendoa yang pertama Bapak Boy Makadada, pendoa yang kedua Ibu Norma Makadada, pendoa yang ketiga Saudari Sarah Sinulingga. Lagu penutup lagu Sion nomor 168, keluarga Pendeta Espardede, dan doa penutup Pendeta Espardede. Inilah yang melayani kita untuk besok sore dalam ibadah 100 hari berdoa di hari ke-86. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ketua Daerah, Pendeta Hengki Wijaya. Kami persilahkan. Baik, selamat hari Sabat, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat hari Sabat. Kita puji Tuhan oleh karena kita boleh mengikuti kembali 100 hari berdoa malam yang ke-85. Terima kasih oleh karena kita boleh bersama-sama berdoa. Terima kasih kepada pendeta keluarga hamba Tuhan, keluarga Tampu Bolon yang sudah melayani, baik ibu yang memberikan kesaksian, demikian juga pendeta yang memberikan renungan pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan daripada hamba Tuhan, Pendeta Anen Tampu Bolon. Tuhan memberkati kita semua juga. Baik, terima kasih untuk Pendeta Hengki Wijaya. Pada malam hari ini ada beberapa tamu-tamu yang bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Bapak Pendeta Yagian, kami ucapkan selamat Sabat, Tuhan memberkati. Selamat Pendeta. Selamat Sabat Pendeta Yagian. Selamat Sabat Hengki Wijaya. Baik, kami juga menyampaikan selamat malam dan selamat Sabat untuk Bapak Rusli yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat Sabat Bapak Rusli. Kami juga menyampaikan terima kasih dan selamat hari Sabat untuk Bapak Sigalingging yang sudah bergabung pada malam hari ini. Demikian juga untuk
Kue Bawang yang sudah bergabung hari ini, Tuhan memberkati. Saya ada, halo, bisa dengar? Iya, dengar. Apa yang ada bisa dengar? Halo. Dengar. Dengar. Iya, dengar apa? Nah, saya mau bertanya, kalau besok jam 17.30 Jam 5.30 besok, Pak. 5.30 sore. Iya, 5:30. 5:30, oke. 12 siang, Pak. Iya. Ya, baik. Baik. Bisa dengar ya? Bisa dengar ya? Baik. Jadi sampai besok kita bertemu kembali. Terima kasih. Salam sama semua jemaat. Terima kasih. Baik, kami juga menyampaikan terima kasih untuk Petriko Simatupang yang sudah bergabung pada malam hari ini. Baik, terima kasih keluarga Sembiring dan juga Ria Huta Galung yang setia bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Selamat sahabat, Tuhan memberkati. Baik, sampai di sini persembahan ibadah kita malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam, selamat hari sahabat. Tuhan memberkati, kita bertemu besok ibadah bersama. Selamat sahabat. Ya. Selamat sahabat semua, Tuhan berkati. Sahabat. Selamat Risa, selamat sahabat. Selamat sekian. Sampai besok kita.